pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam program Impact CNBC Indonesia. Malam ini, Impact menghadirkan seorang pengamat militer perempuan yang sangat terkemuka dan tentunya juga sangat terbuka dan juga lugas. Dan juga merupakan seorang dosen di Universitas Pertahanan Indonesia. Selama 1 jam ke depan, kita akan mengenal lebih dekat dengan Connie Rahakundini Bakri, dan kita akan membahas urgensi modernisasi alutsista Indonesia. Serta juga kita akan membedah anggaran pertahanan tanah air di dalam CNBC Indonesia ini. Tapi tentunya kita juga akan berbicara sedikit mengenai 402. Kecelakaan yang menimpa KRI Nanggala 402 dan 53 awak prajurit TNI memunculkan dorongan, dukungan kepada pemerintah untuk mengevaluasi kualitas maintenance, repair, and overhaul atau MRO terhadap alat utama sistem persenjataan alutsista Indonesia. Pengamat militer Connie Rahakundini Bakri bahkan menekankan bahwa evaluasi MRO bukan hanya sekedar dorongan, tetapi harus dilakukan dengan ketat. Saya sampaikan, selalu kalau ada bencana kepada angkatan bersenjata kita, ramainya seminggu, 2 minggu, udah gitu hilang. Nah, ini nggak main-main. Ini sepertinya warning besar kita mempertaruhkan sedemikian banyak nyawa di bawah sana, dan saya menekankan kepada masalah MRO. Menurut saya, MRO itu harus diaudit. Adapun upaya modernisasi alutsista sebenarnya sudah dipetakan melalui minimum essential force atau kebutuhan pokok minimum yang dicanangkan pemerintah sejak 2007. MIF tersebut dibagi ke beberapa tahap dengan jenjang waktu 5 tahun, di mana tahap 1 dimulai pada tahun 2010 hingga 2014, tahap 2 2015 hingga 2019, dan tahap 3 2020 hingga tahun 2024. Harapannya, MIF sudah dipenuhi 100% pada tahun 2024. Namun, Pusat Kajian Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat mendapati capaian MIF tahap 2 masih mandek. Pasalnya, pada 2019, MIF seharusnya sudah mencapai target 75,54%. Namun, realisasinya, MIF yang dipenuhi baru 63,19%. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, dengan kejadian ini menjadi momentum untuk mengakselerasi modernisasi alutsista. Dalam 2 minggu ke depan, Prabowo akan menyerahkan rencana induk pertahanan Indonesia, termasuk modernisasi yang efektif dan efisien. Rencana induk 25 tahun yang memberi kepada kita suatu totalitas kemampuan pertahanan. Ini sedang kita rampungkan, kita sedang menyusun, kita sedang memperbaiki, dan insya Allah dalam 2-3 minggu ini kita akan bersama dengan Panglima TNI dan Kepala Staf kita rampungkan dan akan kita sampaikan kepada Bapak Presiden. Sekarang ini mendesak, kita harus modernisasi alutsista kita lebih cepat lagi, dan kami yakin, saya yakin bahwa dalam waktu dekat perlengkapan bisa kita modernisasi untuk 3 matra. Terlepas dari musibah yang terjadi pada KRI Nanggala, keberadaan alutsista kapal selam sangat penting bagi suatu negara, khususnya negara yang memiliki wilayah perairan luas seperti Indonesia. Sehingga insiden KRI Nanggala 402 ini bisa jadi pengingat pentingnya peremajaan alutsista di Indonesia. Sudah hadir di studio kita Ibu Connie Rahakundini Bakri. Selamat malam, Bu Connie. Selamat malam, Pak Peter. Ambasador. Terima kasih atas kedatangannya dan kesediaannya untuk meringankan langkah untuk datang ke CNBC Indonesia. Kita akan berbicara
mengenai alutsista tentunya. Tapi pertama saya ingin menanyakan, tadi saya katakan adalah Universitas Pertahanan. Dan Ibu Koni mengatakan sudah bukan Universitas Pertahanan, tapi telah dirubah. Apa yang dirubah? Bukan, saya bukan mengajar di Universitas Pertahanan, tetapi Universitas Jenderal Ahmad Yani, The Smart Military University di Cimahi. Dan apa perbedaannya? Orang hanya semua tahu bahwa Unhan ya, Unhan itu di Sentul, itu punya Kementerian Pertahanan. Kalau Unjani, kita singkatnya Unjani, itu punya Angkatan Darat. Jadi murid-murid kami itu hampir 99,9% yang sekarang saya di Prodi Hubungan Internasional itu Angkatan Darat. Terima kasih. Jadi sedikit ada karena memang ada kerancuan di masalah ini. Tapi saya ingin menanyakan sebelumnya, Koni Rahan Kundini Bakri, asal Indonesia asli. Karena papi itu Jawa Gorontalo, mami Sunda Bugis. Tapi papi itu punya darah Ternate, jadi aku orang Indonesia. Ya. Tapi Rahan Kundini itu adalah asal Sanskrit, it's a Sanskrit name, artinya wadah emas. sebuah wadah emas. Sebuah wadah emas. Orang menanyakan seorang pengamat pertahanan atau ahli pertahanan. Dulu, Bedanya apa? saya maunya sebutnya analis pertahanan. Karena dulu Pak Yono Sudarsono saat Menhan bilang sama saya, jangan pernah kamu mau dibilang pengamat. Harus analis karena kamu tuh akademisi. Tapi kan yang memberi branding itu kan masyarakat. Jadi ya saya ikut aja. Makanya kalau sekarang dibilang pengamat tuh banyak orang cuma baca gitu, lalu mengamati, lalu menyimpulkan. Beda sama saya, karena saya akademisi, saya sekolah, saya mendalami bidang pertahanan, mengajar bidang pertahanan. Jadi completely different. Jadi saya kalau boleh prefer maunya disebut analis pertahanan. Ahli pertahanan. Analis, menganalisa, jago menganalisa. Seorang yang bisa menganalisis, nah itu harusnya adalah seorang ahli. Kalau bukan ahli tidak bisa menganalisa. Saya kira kalau saya dokter udah cukup ahli kali ya. Dan saya kan ngajar di Sesko. Yang saya ajar itu perwira-perwira. Kabar sedihnya kenapa saya agak emosi kalau berbicara tentang Nanggala 402. Kita bicara sesudah itu, mungkin selesaikan saya mau dulu. cerita soal saya ngajar. Komandan Kapal Selam itu murid saya. Di Sesko angkatan 2013. Itu kenapa kalau ada yang bilang, Bu Koni kok kalau bicara Nanggala agak emosi gitu. Karena beliau murid saya. Dan ya. Ibu ngajar bagian apa? Saya ngajar macam-macam, perang modern, perang maritim, konsep air power kalau di Angkatan Udara. Gunanya bagi seorang komandan kapal selam? Oh semua orang tuh begitu mau naik pangkat dia harus passing Sesko kan, sekolah komando. Nah ya gunanya banyak lah, makanya dia harus melewati semua sekolah. Habis Sesko dia harus melewati Sesko TNI, setelah Sesko Angkatan. Tapi tidak mengajar teknis ya? Enggak, strategi, saya mengajar strategi perang. Aneh kan, seorang perempuan ngajarin strategi perang yang diajarin tentara gitu. Ingin saya, tentunya ingin menjadi pertanyaan saya, dari mana seorang Koni Rahakundini yang mungkin boleh saya katakan masih relatif muda, seorang perempuan bisa menjadi dalam tanda kutip analis atau dalam tanda kutip ahli pertahanan. Pertahanan atau penyerangan atau peperangan? Nggak ada ahli peperangan. Gini, saya itu jatuh cinta kepada tentara. Tidak ada ahli peperangan? Nggak ada ahli perang, tapi itu jenderalnya lah. Ada yang betul-betul tentara. Kalau saya bedanya? Beda dong, pertahanan tuh konsepnya semua. Jadi dia melihat semua, alutsista, orang, strategi, doktrin, semua dia lihat. Anggaran, kebijakan. Kita akan bicara anggaran nanti. Siap. Ya. Jadi sebetulnya yang bagaimana Ibu sebetulnya bisa menjadi seorang analis atau ahli pertahanan? Saya itu terkejut melihat tentara ketika disudutkan tahun 98. Saat rame-rame lah semua menyalahkan Pak Harto adalah hubungannya dengan ABRI dan seolah-olah nggak bisa dipisahkan bahwa Pak Harto itu secara politik dan tentara itu akan mengikuti politik negara. Kemudian saya resign dari KONI Pusat waktu itu di bawah pimpinan Pak Wismoyo Aris Munandar. Saya sampaikan Pak Wis saya mau sekolah. Sekolah apa? Politik. Dari KONI Pusat ya itu urusan olahraga ya? Ya karena waktu itu Pak Wismoyo itu sekolah saya itu sebenarnya background saya adalah desainer. Jadi waktu itu Pak Wismoyo mengundang saya karena sebenarnya saya itu dianggap mampu untuk menjadi liaison lah antara antara angkatan kemudian pelaku bisnis. Makanya orang heran kok pergaulan saya sampai ke konglomerat gitu. Sebenarnya backgroundnya dari situ. Anyway saya pamit ke Pak Wis saya mau sekolah. Pak Wis merestui.
Kebetulan terus saya mendapat nilai baik. S1 saya nilai baik, S2 saya nilai baik, sehingga saya langsung Mau sekolah apa? politik di Universitas Indonesia. Tetapi waktu S3 saya kemudian harus mengambil Kira-kira 22 tahun yang lalu ya? No, enggak 22 tahun. Itu paling 17, sekarang 17 tahun lalu. Tahun berapa itu yang mulai sekolah? 98, 99. Pokoknya 98 begitu. ya, itu 23 iya, tahun lalu. Exactly, ya betul. Pokoknya rame-rame itu terus saya pamit ke Pak Wis, saya mau sekolah. Waktu saya pertama mendaftar ke UI, gurunya pada ketawa-ketawa. Karena sebelah saya itu Setiawan Jodi. Jadi dibilang ini pasti orang-orang yang cuma mau nampang aja di kampus, kelihatan kayak orang kuliah. Di situ saya membuktikan enggak, saya mau jadi dosen dan saya akan serius sekolah gitu. Makanya disertasi saya itu adalah tentang perbandingan TNI terhadap Israel Defense Force. Oleh karenanya saya harus ke Chevening, ambil Chevening dari UK. Saya masuk Birmingham University untuk membuka hubungan diplomatik saya dengan Israel. Saya didorong ke Israel itu karena ada background dari House of Lords, ada surat dari House of Lords dan dari Admiral dari Inggris. Kalau nggak saya nggak bisa masuk Israel untuk penelitian. Dan saya terlibat di INSS. It's a very prestigious institute. Ya, mohon maaf saya tentunya menggali karena sebelum kita memulai diskusi mengenai pertahanan, kalau saya mengatakan pertahanan dan peperangan itu memang dua hal yang berbeda. Tapi memang kadang-kadang kita harus menyerang untuk dapat bertahan karena offense is the best defense katanya. Atau dibalik. Contoh seperti peperangan Amerika berperang di Timur Tengah. Itu apakah pertahanan atau peperangan? Tapi baiklah. Tapi sebelum kita mulai ke situ tentunya sekarang kita mendapatkan sedikit latar belakang mengenai mengapa seorang Koni Rahakundini itu bisa berbicara mengenai mengenai pertahanan dan alutsista. Kita akan langsung menuju KRI Nanggala. Pendapat Anda mengenai tenggelamnya KRI Nanggala. Hal sesuatu yang terjadi di mana-mana. Amerika kehilangan kapal selam, Rusia kehilangan kapal selam, Jerman kehilangan kapal selam. Kapal selam itu memang rentan untuk merupakan sesuatu risiko yang tentu bukan begitu saja terjadi. Apa bedanya antara tenggelamnya 402 KRI Nanggala dengan kapal-kapal selam dari negara lain yang terjadi? Sepengetahuan saya banyak betul kapal selam tenggelam. Amerika paling banyak mungkin. Tapi rata-rata tenggelam itu karena tabrakan. Aneh sekali. Kalau kita lihat ini mappingnya, yang paling sering nabrak tuh kapal selam Amerika. Sampai saya pikir mabok gitu bawahnya. Yang kedua adalah negara yang punya kapal selam berikutnya, Inggris misalnya, Argentina. Itu biasa terbakar, tenggelam. Nabrak, tenggelam. Yang hilang dan menjadi besar itu isunya adalah punya Rusia, yang Kursk itu. Kemudian mirip-mirip kita ini adalah ARA, Argentina. Kemudian kita. Dan Amerika itu, juga? Amerika ada yang tenggelam. Tapi maksudnya tenggelam di Laut Atlantik maupun di Pasifik? Ya betul, 2 kali ya. Yang satu malah kapal selam nuklir. Ya. Tapi kalau dilihat dari sering kejadian kapal selam tenggelam itu, tadi saya bilang nabrak, kalau enggak terbakar dulu atau apa baru tenggelam. Jadi yang tiba-tiba 4 menit terakhir masih report hilang gitu, itu is a very rare case. Jadi ada yang terbakar, ada yang nabrak, ada yang tenggelam, bocor. ada yang ya nggak tahu apa yang terjadi waktu nabrak, tapi pokoknya dia terus kemudian tenggelam. Bedanya. Jadi apa pendapat Ibu Koni mengenai KRI Nanggala? Kalau saya tuh kebetulan saya banyak membaca beberapa dokumen terakhir tentang Nanggala, dan Nanggala ini kan sebenarnya sudah telat untuk di overhaul. Dia itu mestinya 2017 kalau nggak salah, dan itu baru akan dilakukan 2020. Sama seperti Cakra itu terlambat 7 tahun. Yang mau saya sampaikan, kita ini dengan keterbatasan anggaran tanda kutip, maka kemudian MRO kita, maintenance, repair, overhaul alutsista kita, termasuk Nanggala, itu memiliki masalah. Dan itu kenapa saya sangat berharap akan segera diadakan audit terkait MRO. Dilaksanakan? Audit. Audit? Iya, audit MRO-nya. Bisa? Oh bisa, MRO itu pasti punya logbook. Kapan Bisa dia maintenance tingkat 1, ya bisa. Karena kalau resikonya sekarang kapal selam ini nggak bisa diambil, yang mau dilihat apa? Pasti jejak dia rekaman. Rahasia negara? Kalau kan yang mengauditnya kan nggak bisa sembarangan, BPK yang bisa mengaudit.
Nggak bisa Boleh tiba-tiba diaudit rahasia negara. kalau terkait kesiapan harus dong. Maksudnya supaya ini nggak terulang lagi, ada apa dengan MRO kita? Karena mau nggak mau, BPK ahli pembukuan ya, bukan ahli teknikal ya. tapi BPK itu jago sekali. Saya tuh sampai waktu awal-awal minimum essential force, saya yang ke BPK menyampaikan kalau diukur dari minimum essential force kita akan susah mengukur semuanya. Makanya dulu itu harusnya auditnya teknologinya. Dan Pak Agung Firman itu orang jago pertahanan, dia sangat ngerti. Jadi dari awal BPK itu terlibat dalam beberapa kali audit pertahanan. Makanya dia bisa memberikan status Kementerian Pertahanan itu apa, misalnya wajah tanpa perkecualian atau apa. Dia punya tolak ukur bagaimana mengukur pertahanan, walaupun katanya nggak semua bisa kan karena ada faktor rahasia negara. Tapi kembali kepada Nanggala, buat saya itu tetap apapun kita mesti tahu penyebabnya. Karena ini bencana besar. Sebentar, sebelum kita ke sana, berhubung kita berbicara masalah audit dan BPK, ada data-data yang mengatakan bahwa Nanggala itu telah dilakukan overhaul di sebuah perusahaan namanya Daewoo. Ya. Padahal itu sebetulnya harusnya di Hyundai. Kenapa di Daewoo? Dan juga dikatakan bahwa untuk setiap ada 2 kapal selam yang sudah direparasi atau di overhaul dengan nilai 1 triliun per buahnya, Ya. kalau tidak salah. 1,2 kalau nggak salah ya. 1,2 triliun. Apakah itu bisa diaudit juga? Mungkin kalau itu sudah terlalu jauh karena 2012 ya. Iya kan? Audit itu bisa sampai 50 tahun yang lalu juga bisa, kalau mau. Oke. Tapi begini, kalau terkait itu yang pasti kenapa di sana, setahu saya karena kita sudah mulai kerjasama untuk kapal selam yang 3 ini. Makanya dipindah. Sebenarnya itu kan juga pernah ada pertanyaan dari Jerman, kenapa misalnya tiba-tiba ke Korea, karena itu masih teknologinya punya Jerman. Ada keramaian lah sedikit tentang 3 kapal selam itu. Tapi apapun yang terjadi, akhirnya PT PAL melakukan itu, kemudian Melakukan apa? melakukan overhaul. Dan PT PAL. dia dibantu PT Daewoo juga, tapi kemudian PT PAL juga kan ada tahapannya, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah kemudian dibantu oleh akhirnya kan kita memang harus ada TOT yang salah satunya adalah maintenance. Harus mampu dong, kita mau bikin kapal selam nggak bisa maintenance. Di overhaul di mana? Di Korea atau di PT PAL? Di Korea, tapi terus kemudian digeser ke PT PAL. Karena kan nggak bisa semuanya dilakukan di Korea. Akan mahal sekali Pak Peter. Bayangkan aja kapal ini 1 mesti triliun. dibawa. 1 triliun memang mahal, dan banyak yang bilang bahwa Jadi sebaiknya mahal sekali nggak atau usah. tidak mahal? Mahal, sebaiknya nggak usah. Akan menjadi mahal sekali. Jadi mahal atau tidak? Tapi kan tidak mahal jadi dipindah ke PAL. Ya makanya jadi mahal kan. Tapi sebenarnya ada hitungan kalau Katanya misalnya. kalau ke PAL jadi tidak terlalu mahal tadi Ibu bilang. Oh bukan. Saya cuma bilang bahwa kalau kita bawa ke sana itu kan udah mesti diangkat, mesti apa segala macam, panjang ceritanya. Tapi kalau terkait di PAL, ini terkait dari TOT kita. Karena kita sedang bikin 3 kapal selam baru. Jadi ada hubungannya sama transfer of technology. Bukan semata untuk maintenance. Baik. Kalau gitu pertanyaan saya sebetul antisipasi pemerintah dan TNI agar tidak terjadi kecelakaan alutsista seperti itu. Nah inilah, kalau kita bicara tentang antisipasi, kita itu mesti bicara anggaran sih ujungnya tetap. Karena begini, dari anggaran yang dianggap besar, yang menurut saya nggak besar, contoh ya Pak Peter, 2009 sampai 2020, Bapak tahu kenaikan anggaran pertahanan kita berapa? 400%. Tepatnya 389%. Harusnya menurut saya ketika anggaran pertahanan naik, readiness atau kesiapan alutsista itu juga meningkat. Kan logiknya begitu. Meningkat Tapi, tidak? Ya, naik tapi sangat sedikit. Kenapa? Sangat sedikit. Nah itu makanya saya bilang apa yang terjadi sehingga anggaran besar tetapi kemudian readiness tidak mengikuti anggaran yang besar. Apa yang terjadi? Itu yang saya bilang harus diaudit untuk tahu apa yang terjadi, kan saya nggak bisa menduga-duga. Oh jadi bukan audit kapal selamnya aja tapi audit Seluruhnya. Departemen Pertahanan secara keseluruhan. Unit MRO-nya, maintenance, repair, dan overhaul. Semua alutsista. Kita jeda sebentar. Pemirsa, kita masih berbincang bersama Ibu Koni Raha Kundini Bakri. Dan kembali seusai jeda berikut ini kita akan kembali berbicara dengan beliau mengenai banyak beraneka ragam isu yang sebetulnya menjadi pembicaraan masyarakat. Tetaplah bersama kami di program Impact.